teman-teman, selamat datang di channel Golda Windu. Buat kalian yang baru klik video ini, jangan ragu lagi. Silakan like, comment, and subscribe untuk mendukung channel saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Golda Windu Sihombing, mahasiswi akuntansi Politeknik Negeri Medan kelas AK4B. Di video ini saya akan membahas mengenai dividen. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan sekilas profil Politeknik Negeri Medan. Politeknik Negeri Medan bertempat di Jalan Alma Mater nomor 1, Kampus USU, Medan. Nah, sebelumnya Politeknik ini bernama Politeknik USU. Kemudian pada tahun 97, secara resmi menjadi Politeknik Mandiri dengan nama Politeknik Negeri Medan atau kerap disebut Polmed. Politeknik Negeri Medan memiliki 6 jurusan yang terdiri dari 11 program Diploma 3, 8 program Sarjana Terapan, dan 1 program Magister Terapan. Kampus ini dilengkapi berbagai fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar serta kegiatan lainnya. Dosen-dosen Polmed merupakan dosen yang berkompeten di bidangnya. Kemudian, alumni Polmed sendiri sudah tersebar di perusahaan-perusahaan besar maupun instansi pemerintahan dengan bekal ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Nah, untuk adik-adik dan masyarakat yang mau melanjut ke jenjang kuliah, Politeknik Negeri Medan adalah pilihan yang tepat. Politeknik Negeri Medan, best place for your future. Oke teman-teman, sekarang saya akan membahas mengenai dividen. Teman-teman, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kata dividen. Apa itu dividen? Mari kita bahas lebih lanjut. Dividen adalah bagian laba yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemilik saham sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki, atau bisa dikatakan sifatnya proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki. Besaran laba perusahaan yang menjadi dividen ini ditentukan melalui rapat umum pemegang saham. Dividen bisa dinyatakan dengan persentase tertentu dari nilai nominal atau bisa disebut tarif dividen. Jadi, kalau dividen dinyatakan 10%, kemudian nilai nominal sahamnya 10.000, berarti dividennya 1.000 per lembar saham. Yang kedua, bisa juga dinyatakan secara langsung dalam jumlah rupiah per saham. Misalnya, perusahaan mengumumkan jumlah dividen Rp10.000 per saham. Teman-teman, berikut ada 5 jenis dividen. Yang pertama, dividen tunai atau cash dividend. Dividen ini adalah dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Dividen jenis ini merupakan bentuk yang paling umum. Investor juga paling suka nih dengan dividen tunai, karena sang investor bisa langsung dapat cash atau uang tunai dari perusahaan. Untuk dapat membagikan dividen cash, perusahaan harus dalam kondisi liquid. Karena dividen itu diambil dari saldo laba ditahan, di mana laba ditahan harus memiliki saldo positif atau saldo kredit. Selanjutnya, kita masuk ke jenis dividen yang kedua, dividen saham atau stock dividen. Dividen ini adalah dividen yang diberikan dalam bentuk saham dan menyebabkan jumlah saham yang beredar mengalami peningkatan. Next, kita masuk ke jenis dividen yang ketiga, dividen properti. Dividen ini adalah dividen yang dibagikan dalam bentuk barang seperti aset perusahaan atau aktiva selain kas. Dalam arti kata, properti di sini bukan hanya mengacu pada tanah, bangunan, tetapi dividen yang dibagikan dengan aset non-kas. Lanjut, yang keempat, dividen scrip. Dividen ini merupakan surat promes yang menyatakan tanda kesediaan membayar sejumlah uang tunai tertentu kepada para pemegang saham sebagai dividen. Jadi, dividen scrip ini istilah sehari-harinya seperti voucher ya teman-teman. Contohnya seperti currency yang hanya bisa dipakai di tempat tertentu. Misalnya dengan scrip atau voucher itu kita bisa mendapatkan paket lebaran. Kemudian dividen ini juga masih jarang terjadi. Sekarang kita masuk ke jenis dividen yang terakhir, dividen likuidasi. Ini merupakan pembagian dividen yang bukan didasarkan pada laba dan mengacu kepada pengurangan modal perusahaan. Karena mungkin perusahaan tersebut sedang berada pada titik likuidasi dan saat itu perusahaan harus membagikan dividen. Jadi, dia harus menjual dulu asetnya, kemudian jika ada sisa, dia harus mengembalikan modal investor. Tapi, kalau ternyata aset tersebut tidak cukup, bisa menjadi kerugian bagi investor. Nah, itulah yang disebut dengan liquidating dividend.
Oke teman-teman, saya akan memberi satu contoh soal dividen. Di sini saya ambil dari jenis dividen yang paling umum, yaitu dividen kas. Nah, di sini tanggal pengumumannya adalah 8 Maret. Dividennya adalah dividen kas. Besarannya adalah Rp500 per lembar saham. Dalam contoh ini, dividen langsung dinyatakan dalam jumlah rupiahnya per lembar saham, bukan persentase nilai nominal. Dan karena jumlah saham yang beredar berjumlah 12 juta per lembar saham, artinya kas yang harus dikeluarkan secara keseluruhan berjumlah 6 miliar rupiah. Tanggal pencatatannya adalah 17 Mei, artinya dividen ini akan dibayarkan kepada pemegang saham yang ditetapkan pada tanggal 8 Maret. Dan akhirnya dividen itu dicairkan pada tanggal 20 Juni. Bagaimana pencatatan akuntansinya? Pada tanggal pengumuman, akun dividen kas didebet sebesar 6 miliar. Artinya, pada tanggal pengumuman ini, laba ditahan sudah dikurangi. Karena dividen kas ini nantinya akan mengurangi saldo laba ditahan di dalam laporan perubahan ekuitas. Akun yang dikredit bukan kas, karena pada tanggal pengumuman ini belum terjadi pengurangan kas. Tanggal pencatatan 17 Mei tidak bermakna secara akuntansi. Transaksi dividen yang selanjutnya mempengaruhi sistem akuntansi adalah pada saat pembayaran. Pada tanggal ini, utang dividen yang diakui sebelumnya didebet atau dihapuskan, dan kreditnya adalah kas sebesar 6 miliar. Apakah setiap perusahaan akan membagikan dividen? Tidak semua perusahaan membagikan dividen. Banyak perusahaan yang memang tidak pernah membagikan dividen, sekalipun perusahaan tersebut berhasil mencetak laba. Dan bukan hal yang salah jika perusahaan tidak membagikan dividen, karena dengan laba yang ditahan, bisa menaikkan kinerja perusahaan. Seperti Warren Buffett, investor sukses asal AS, sekaligus pemilik Berkshire Hathaway, nyaris tidak pernah membagikan dividen. Tapi teman-teman, nilai aset bersih atau book value perusahaannya tumbuh jauh lebih kencang dibanding rata-rata pertumbuhan pasar saham Amerika dengan selisih hampir 10% setiap tahunnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!